Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo semua. Kenalin, nama gue Jailani. Biasanya dipanggil Glenn atau Jai. Oh iya, by the way, gue di sini nggak sendirian. Gue juga sama teman-teman gue juga. Guys, boleh gak kenalin dong siapa dulu kalian? Halo semua, kenalin gue Galang. Hai bro, gue Dewa. Halo semua, kenalin gue Nizam. Itu dia teman-teman gue yang ikut dalam podcast kali ini. Kalian tahu gak sih kayak di dalam podcast ini mau bahas apa? Emangnya mau bahas apa tuh? Kayaknya menarik deh, jadi penasaran. Bener banget, Matt. Jadi kesempatan kali ini kita bahas tentang perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Jae, pagi-pagi udah bahas sejarah aja. Masih ngantuk nih gua. Iya ya Dew, masih pagi gini mending lanjut tidur. Tidur mulu sih lu pada. Sekali-sekali sabi lah ngobrol santai di pagi hari. Kali ini gue setuju sih sama Galang. Kapan lagi kan pagi-pagi bahas sejarah? Masa iya masih muda tiduran terus? Oh iya, kita lanjut ke topik ya. Bentar deh Jay. Tadi kan gue searching ya tentang perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Nah, kalian ada yang tahu nggak kenapa kondisi perekonomian menjadi salah satu alasan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965 disebut kondisi terburuk atau gagal Indonesia ya? Setahu gue sih perekonomian masih sangat lemah, Lang. Bahkan kondisi politik saat itu masih bergejolak. Berbagai pemberontakan terjadi di mana-mana yang membuat aktivitas perekonomian terganggu. Bentar, bahas apaan dah lu pada? Wah, Dewa, dari tadi kemana aja? Kita lagi bahas perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin, wah. Oh gitu Lang, emang demokrasi terpimpin apa dah? Gua tahu nih Dew, jadi demokrasi terpimpin itu sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Bener banget itu. Paham ya? Ya gitu dah, pokoknya mah. Iya paham. Tadi kan demokrasi terpimpin. Terus kalau ekonomi terpimpin itu apa? Jadi, ekonomi terpimpin itu sistemnya di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Dan kewenangan Pak Soekarno pada saat itu sangat besar. Jadi kebijakan untuk berkonfrontasi dengan Malaysia sejak 1961 berdampak pada perekonomian Terus yang jadi masalah perekonomiannya apa? Ini Jam, tadi gue searching. Yang jadi masalah itu ekspor dan investasi merosot, menipisnya cadangan devisa, inflasi mencapai ratusan persen, dan harga kebutuhan pokok mahal Jam. Oh gitu Dew. Nah itu kan masalahnya. Kalau masalah pasti ada penyebabnya. Kalau penyebabnya ada yang tahu nggak? Setahu gua karena Indonesia kan baru merdeka ya. Terus pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali. Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno. Kayaknya udah pada paham nih apa yang kita bahas. Syukurlah kalau kayak gitu. Terus ada yang tahu gak sih kalau pusat memegang kekuasaan yang besar gitu. Terus kewenangan Pak Soekarno saat itu sangat besar dan kebijakannya untuk berkonfrontasi dengan Malaysia sejak 1961 berdampak pada ekonomian. Bener J, tadi gue juga habis baca artikelnya. Ternyata sikap keras itu diperparah dengan keputusan Indonesia keluar dari PBB pada 1965. Kegiatan ekspornya pun terhenti. Terus akibatnya sejak tahun 1961 negara harus terus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa. Bener nggak gua? Bener Jam. Pada tahun 1965, cadangan emas dan devisa telah habis, bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar 3 juta dolar AS atau kisaran 45 miliar sebagai dampak politik konfrontasi Malaysia dan negara-negara barat. Lebih dari itu, Pak Soekarno justru makin gencar mengamurkan uang negara untuk menunjukkan kehebatan bangsa Indonesia. Biaya pemerintahan untuk proyek politik mercusuar seperti Genevo pada tahun 1963 dan Canevo pada tahun 1965 itu aja membengkak.
Terus juga tadi gue baca kalau perekonomian memburuk karena besarnya defisit anggaran belanja pemerintah pada 1961 sampai 1965 meningkat. Emang iya? Iya Dew, dari 29,7% pada tahun 1961 menjadi 63,4% pada tahun 1965. Pendapatan per kapita Indonesia juga turun secara signifikan antara 1962 sampai 1963. Situasi semakin parah ketika Indonesia keluar dari PBB. Nah, terus pada tahun 1965 tingkat peredaran uang naik hingga 161%. Sementara inflasi mencapai 592%. Nah, yang jadi penyebabnya yaitu bantuan asing berhenti karena Soekarno menolak bantuan dana sebesar 400 juta dolar AS dari International Monetary Fund atau IMF, dan investasi juga merosot tajam. Oh gitu ya. Wah, obrolan kali ini beda banget sama biasanya. Tapi gue jadi ngerti tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin ini. Wah, emang dah si paling sosial lu pada ya. Enggak juga sih, Wak. Gue cuma ngikutin artikel yang gue baca juga. Takutnya kalau misalkan gue berlebihan takut dikata so tau. Kayaknya sih podcast kali ini udah cukup ya, soalnya durasinya juga udah panjang.